Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini saya akan meneruskan kajian hadis Nabi Muhammad SAW yang mempunyai makna taubat. Apa arti taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu bertaubat, minta pengampunan kepada Allah, menyesalkan apa yang sudah dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai taubatan nasuha? Caranya ada dua. Perlu tahu dengan dua cara. Yang pertama, bertaubat, minta pengampunan kepada Allah atas dosa yang telah dikerjakan dengan harapan dan mengharap, sambil mengharap ingin mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama untuk mencapai tujuan taubatan nasuha. Agar kita bisa dengan sungguh-sungguh bertobat, caranya minta pengampunan kepada Allah dan sambil mengharap hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau tidak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita walaupun bertobat tidak akan mampu kembali pada jalan yang benar, tidak akan mampu menjauhi jalan-jalan yang salah, tidak akan mampu menjauhi dosa-dosa, tidak akan mampu menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu maka yang pertama, bertobat, minta pengampunan sambil mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila dosa, hati sedang dosa, maka hati ini suram. Apabila dosa hati ini, maka hati ini keras, jauh dari hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyesalan atas dosa yang dilakukan sambil mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengharap agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat adalah minta pengampunan atas dosa yang telah dilakukan, tapi harus juga bersamaan dengan hati agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati sudah bersih, maka akan mampu beribadah yang baik. Tapi kalau hati tidak bersih, banyak dosa, maka hati sulit untuk mencapai tujuan kebaikan. Hati yang banyak dosa ini ada tabir dengan kebaikan. Hati yang banyak dosa suram, sulit untuk mengerjakan hal-hal yang baik, karena keinginan dalam hati yang banyak dosa itu memang jauh dari perkara-perkara yang baik. Maka dalam bertobat, untuk mencapai taubatan nasuha, untuk mencapai taubat yang sungguh-sungguh dalam hati, harus ada perasaan ini. Minta kepada Allah ibadah diterima. Harus takut tidak diterimanya ibadah kita. Ini caranya agar kita bisa mencapai taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertobat dan orang yang bersih. Bersih zahir dan batin. Hatinya bersih dari perkara-perkara yang berdosa. Ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering bertobat, semakin senang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah pun bersabda, khiyarukum kullu mufattani tawwab. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengharapkan dengan taubat, ada keinginan taubat, mengulang-ulang terus taubat, membersihkan hati dari segala dosa, membersihkan hati dari segala kotoran. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bersih, karena setiap manusia ini memang sifatnya itu tidak kuasa, tidak mampu menghindari dari perkara dosa. Tapi Allah memberikan cara taubat. Allah memberikan taubat kepada manusia. Apabila sudah mengerjakan dosa, cepatlah bertobat, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelamaan dosa baru setelah tua mau bertobat. Ini tidak caranya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Dosa-dosa itu apabila dikerjakan dan cepat-cepatlah minta pengampunan, baca istighfar dengan lisan dan dengan hati kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, agar kita mencapai tujuan taubatan nasiha, agar sungguh-sungguh dalam hati, agar bersih sungguh dalam hati, maka dua ini jangan ditinggalkan. Yang pertama, mengharap hidayah dan taufik dari Allah. Yang kedua, mengharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kotor, banyak dosa, maka jauh dari hidayah. Apabila hati banyak dosa, maka akan jauh dari kelakuan-kelakuan yang baik. Dan begitu juga apabila jauh dari kelakuan yang baik, maka ibadah kita sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan, sucikan hati agar mendapat hidayah dari Allah, sucikan hati agar ibadah kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.